Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bantuan Orang Lain, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 7 ayat 31 dan 32. Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin. Penulis Injil Markus pada hari ini menceritakan bahwa Yesus meninggalkan daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi semakin Yesus dilarang, semakin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara-saudari terkasih, setelah Yesus mengusir roh jahat dari anak seorang perempuan Siro-Fenisia, Yesus terus melanjutkan karyanya di daerah Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dekapolis artinya 10 kota. Ke-10 kota itu adalah Gerasa, Skitopolis, Hippus, Gadara, Pella, Philadelphia, Kapitolias atau Dion, Kanata atau Konata, Rafana, dan Damaskus. Kalau dalam Injil kemarin, Tuhan Yesus menunjukkan kuasa dan kasih Allah dengan mengusir roh jahat. Sementara dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menunjukkan kuasa dan kasih Allah dengan menyembuhkan seseorang yang tuli dan gagap. Jika dalam Injil kemarin, anak yang kerasukan setan ditolong oleh ibunya, ibu dari anak itu yang datang memohon pertolongan Tuhan Yesus. Sedangkan dalam Injil hari ini, orang yang tuli dan gagap diantar oleh orang. Tidak dijelaskan siapa orang yang membawa orang yang tuli dan yang gagap itu untuk datang kepada Yesus. Tentu orang yang tuli dan gagap tidak bisa berbicara langsung dengan Yesus.
sebab dia sulit untuk berbicara, maka dia membutuhkan orang lain. Saudara-saudari terkasih, kita umat manusia adalah makhluk sosial. Artinya, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sehebat dan sekuat apapun seseorang berusaha untuk hidup mandiri, manusia tetap membutuhkan kehadiran orang lain. Keberadaan kita sebagai makhluk sosial sudah dimulai sejak dalam kandungan. Saat dalam kandungan, peran seorang ibu sangat penting, yakni menentukan kelangsungan hidup janin. Namun, ada juga pengaruh lingkungan. Lingkungan tempat tinggal seorang ibu yang sedang mengandung ikut mempengaruhi janin. Maka di sini dibutuhkan peran suami atau ayah dari janin tersebut, termasuk anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Contoh dalam kondisi perang, keberadaan ibu-ibu yang hamil sangat berisiko atau rentan menjadi korban dari peperangan seperti yang terjadi di Ukraina dan Palestina. Peran sosial dari orang-orang di sekitar kita seperti pasangan, anggota keluarga, teman, atau tetangga juga terjadi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa melihatnya dalam kisah Injil hari ini, di mana orang yang tuli dan gagap bisa bertemu dengan Yesus berkat bantuan orang lain. Tanpa bantuan dari orang lain, tentu saja orang yang tuli dan gagap itu tidak akan tetap dalam kondisi yang memprihatinkan. Saudara-saudari terkasih, kita sungguh-sungguh bersyukur sebagai anggota gereja Katolik, sebab iman akan Allah di bawah kepemimpinan Sri Paus mampu menyatukan dan menghubungkan seluruh umat Katolik di dunia. Ketika salah satu kelompok, komunitas, lingkungan, wilayah atau paroki mengadakan perayaan Ekaristi, umat Katolik lain yang tersebar di seluruh dunia pun ikut mendapatkan bantuan doa. Sebab gereja tidak pernah mengadakan perayaan Ekaristi hanya untuk diri atau kelompoknya. Gereja yang sedang berdoa senantiasa menyatu dengan umat Katolik lain yang tidak sedang berdoa. Dan kita mengetahui bahwa ada kongregasi, tarekat, atau ordo yang menjadi tiang doa bagi gereja. Misalnya di Indonesia, ada biara terapis yang hidup dalam kesunyian. Mereka banyak berdoa melebihi umat Katolik yang lain. Pada saat banyak umat Katolik yang masih terlalu tidur di malam hingga pagi hari, para biarawan dan biarawati ini sudah bangun jam 3 subuh untuk berdoa, termasuk berdoa untuk gereja, yakni semua umat beriman yang percaya kepada Yesus. Apakah selama ini kita sudah menyadari bahwa keberadaan kita saat ini tidak terlepas dari bantuan sesama, bahkan bantuan yang tersembunyi? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyembuhkan orang yang tuli dan gagap. Orang yang tuli dan gagap itu bisa datang kepadamu berkat pertolongan dari sesamanya. Bantulah kami, umat-Mu, supaya kami pun senantiasa digerakkan untuk menolong sesama
yang sedang membutuhkan bantuan kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.